Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini, di tahun 1445 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dari awal hingga akhir diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi sangatlah banyak dan semuanya mempunyai keistimewaan dan mempunyai kontribusi dalam perjuangan Islam, dalam menyebarkan agama Islam. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu terlahir dari bangsawan dan keturunan kaya raya di masa itu, dan beliau juga termasuk kerabat Nabi Muhammad SAW dari silsilah ibunya. Kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas belum mengenal yang namanya agama Islam. Hari demi hari terus berjalan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendekati masuk Islam. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bermimpi, di dalam mimpinya mendapati kegelapan yang sangat luar biasa. Semakin dia membuka matanya, semakin dia melekkan matanya,
semakin gelap penglihatan yang dia lihat di dalam mimpinya. Tapi tiba-tiba ada sebuah rembulan yang menyinari kegelapan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas menghampiri rembulan tersebut. Semakin dekat, semakin terang benderang dan semakin bersinar. Ternyata semakin dekat rembulan yang ia hampiri, di situ sudah ada 3 sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Zaid bin Harithah. Kemudian beliau bangun dari mimpinya dan ingin mengutarakan apa maksud daripada mimpinya itu. Esokan harinya Sa'ad bin Abi Waqqas menghampiri kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ceritakan kisah mimpinya semalam dari awal sampai akhir, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjelaskan sehingga membuat paham dan menyejukkan hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijelaskan dan ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas berkeinginan dalam hatinya cepat-cepat memeluk dan masuk ke dalam agama Islam. Singkat cerita, beliau menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah SAW dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau pun masuk ke dalam agama Islam dan beliau menemukan inilah agama yang selama ini ia cari dan ia yakini dan membuat hatinya tenang. Dan beliau menyatakan inilah agama yang satu-satunya yang sangat ia yakini, bahkan tidak akan pernah dia lepaskan sampai akhir hayat hidupnya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah berjalan mulus ketika beliau masuk ke dalam Islam? Tidak. Beliau mempunyai kedua orang tua, terutama adalah ibunya yang sangat ia cintai karena sudah mengandung selama 9 bulan, membesarkan, mendidik, dan seterusnya. Beliau sangat cinta kepada ibunya. Tetapi apa? Ketika ibunya mengetahui dan mendengar anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ibunya tidak terima. Dihampirilah anaknya dan ditanya, wahai anakku, kenapa engkau masuk kepada ajaran yang baru ini, kepada agama yang baru ini? Kenapa kau tinggalkan agama leluhur kita? Kalau kau tidak mau tinggalkan, kalau kau tidak mau keluar dari agama baru ini, maka ibu tidak akan mau minum dan tidak akan mau makan. Karena ibunya tahu sosok Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat mencintainya, sehingga ibunya memberikan ancaman agar anaknya keluar dari agama Islam. Tetapi di balik itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah bertekad tidak boleh keluar lagi dari agama yang sudah dia peluk sampai akhir hayatnya. Itu janji dan prinsipnya. Sungguh pun begitu, beliau seorang anak dan ibunya yang mengancam, bagaimanapun itu adalah ibunya yang mengandung dan melahirkannya. Walaupun beda keyakinan, walaupun beda kepercayaan dan beda agama saat itu, tetap yang namanya anak adalah anak, yang namanya ibu tetaplah ibu. Anak berbakti kepada ibu
dan ibu tetap menyayangi kepada anaknya. Satu hari dihampirilah, dibujuklah ibunya agar menerima anaknya pindah agama masuk kepada agama Islam. Wahai ibu, sudah aku masakan dan sudah aku berikan minuman untukmu, silakan makan dan silakan minum wahai ibuku. Tetapi apa jawaban ibunya? Aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum. Aku akan mogok makan dan minum selama engkau wahai anakku belum keluar dari agama Islam itu. Kedua harinya pun begitu, sampai ketiga harinya pun begitu. Tetap ibunya tidak mau makan dan tidak mau minum. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, sekalipun ibu mempunyai 100 jiwa, sekalipun ibu mempunyai 100 nyawa, satu persatu nyawa ibu hilang, wafat satu demi satu sampai 100 hilang, tetap aku tidak akan keluar dari agamaku ini. Mendengar ucapan yang keluar dari lisan anaknya, ibu Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Hamnah binti Sufyan ini akhirnya luluh juga. Artinya yang mengalah bukan anaknya tetapi ibunya. Berarti ibunya menyimpulkan bahwa anakku Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul sudah tekad bulat, yakin dengan agama yang sudah dia peluknya. Nah, dari kisah itulah ibunya menerima anaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sungguh pun beda agama tetap terjalin hubungan sebagai anak dan sebagai seorang ibu. Walaupun beda agama, tetap yang namanya anak soleh Sa'ad bin Abi Waqqas berbakti kepada ibunya, selalu memberikan kasih sayang, sopan santun, bertutur kata yang lembut. Begitulah sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya, sampai-sampai ketika kejadian seperti itu, ibunya tidak merelakan anaknya pindah agama sampai turun ayat yang khusus kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu diantaranya surah Luqman ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Luqman ayat 15 ini turun ketika kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya yang berbeda agama. Artinya ayat ini memberikan pelajaran buat kita. Walaupun kita beda agama, sesama orang tua kita yang lebih tua dari kita, tetap yang namanya sopan santun, yang namanya adab, yang namanya budi pekerti, yang namanya tutur kata, tidak boleh itu terjadi dengan kata-kata yang kasar, dengan perilaku yang tidak baik. Maka di sini disebutkan ma'rufan fid dunya ma'rufan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Perlakukan dia di dunia dengan perlakuan yang baik. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah singkat masuknya agama Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sedikit tantangan, rintangan, bukan dari orang lain, bahkan dari ibunya sendiri.
Selanjutnya, bagaimana ketika beliau sudah memeluk agama Islam? Apa kontribusi, apa perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk agama Islam? Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa peperangan. Sekarang kita membahas kontribusi, perjuangan, andil Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi Muhammad SAW untuk agama Islam ini. Setiap Rasulullah mengikuti peperangan, pasti di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara perang yang pernah beliau ikuti adalah perang Khandaq, perang Uhud, dan bahkan perang Badar sekalipun Sa'ad bin Abi Waqqas ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu selama 83 tahun. Beliau masuk Islam di usia 17 tahun dan beliau orang yang ketujuh masuk ke dalam agama Islam. Di usia 17 tahun orang yang ketujuh masuk Islam dan beliau termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang terdahulu yang masuk ke dalam agama Islam. Di usia 83 tahun beliau meninggal dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas diberi oleh Allah umur selama 83 tahun. Beliau hidup di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan terakhir di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Karena umur beliau panjang 83 tahun. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat kata, singkat cerita, Rasulullah wafat digantikan khalifah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang bersama menyebarkan agama Islam. Beliau ahli panah, memanah sangat pandai, dan itu keahlian sejak kecilnya. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun meninggal dunia, dilanjutkan kepemimpinannya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi panglima perang Qadisiyah melawan Persia. Di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukannya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melawan Persia dalam perang Qadisiyah, dan peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sangat ahli strategi, ahli perang, ahli memanah. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali memanah dan orang yang pertama kali kena panah dalam sejarah Islam. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Peperangan terjadi, Persia ditaklukkan, sehingga Islam semakin menyebar luas di mana-mana. Singkat cerita pun, Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup dan masih berjuang bersama para sahabat lainnya, sehingga akhirnya melihat pengalaman, keahlian, kelebihan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalifah Utsman bin Affan pun menugaskannya memimpin delegasi ke Cina, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan agama Islam sampai ke negeri Cina. Banyak versi, tetapi versi yang lebih kuat Islam masuknya ke negeri Cina, salah satunya adalah melalui perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kontribusi perjuangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Selanjutnya, kelebihan keistimewaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah doanya selalu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tepatkanlah panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada musuh dan kabulkanlah segala doanya." Maka dari itu, doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas selalu Allah kabulkan. Dan yang terakhir, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah 10 bagian daripada sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, ketika kita sudah memegang teguh agama Islam dengan keimanan, maka yakini kita akan mendapatkan tantangan-rintangan. Konsep Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika dia sudah memeluk Islam, tidak ada lagi yang namanya neraka, pasti jaminannya adalah surga. Itulah konsep yang dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kita pun harus meniru beliau. Ketika kita sudah memeluk Islam, jalankan apa syariat-syariat Islam, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus jadi konsep dan prinsip dasar kita. Perjuangkan agama Islam dengan menjalankan syariat-syariatnya dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita harus berkontribusi untuk agama kita ini. Baca Al-Quran, jalankan sholat, jalankan perintah-perintah Allah yang lainnya semampu kita. Kita belajar Islam dan mengamalkan Islam. Mudah-mudahan melalui kisah singkat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi ini, kita menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaiannya. Khudh ma safa wa da' ma qadar wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.